Ya, selamat siang, Sertu Triani Soekarwati. Selamat Bi siang. ya, bisa diceritakan nggak gimana cerita awalnya Mbak Triania ini, masuk jadi TNI? Atau gimana sih awalnya kok ada keinginan masuk TNI? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya dulu jadi tentara karena pertama itu keinginan sendiri, kemudian didukung oleh orang tua. Yang pertama karena ayah saya merupakan seorang TNI juga, dan saya tinggal di lingkungan di mana di situ banyak sekali TNI, yaitu di sebuah batalion. Jadi saya kepingin dan saya mencari tahu bahwa ada nggak sih tentara wanita. Ternyata ada, ya sudah saya coba dengan kemudian terus saya mencari di website TNI Angkatan Darat. Di situ saya mencari informasi untuk bagaimana sih cara daftarnya, apa saja yang harus saya lakukan. Ya udah, jadinya saya berminat gitu loh, Mas. Terus kemudian, Mbak Mbak ini sudah, berapa lama nih menjadi seorang prajurit TNI, Mbak? Saya sudah 8 tahun. Sudah Baru 8 tahun? sih, baru 8 tahun karena Ya. masih panjang tentunya perjuangan saya di berdinas di TNI Angkatan Darat ya. Iya. Kemudian kan ini, Mbak Triani ternyata sekarang sudah, berkeluarga dan, suaminya juga seorang anggota TNI. Itu, bagaimana dulu, cerita awalnya bisa bertemu dengan sang suami gitu? Oh gitu. Mhm, Kalau dengan suami kan karena kami kan sering kegiatan mhm, baik di dalam satuan sendiri maupun di luar satuan sendiri, dan pada saat kegiatan tersebut ya bertemu di situ kan. mhm, Nah, akhirnya tumbuhlah sebuah suka dan suka gitu loh, Mas. mhm. Terus kemudian sekarang sudah dikaruniai buah hati. Kalau boleh tahu sekarang, ini putra atau putri? Putri. Putri, usianya berapa? Alhamdulillah. Baru 5 bulan. 5 Saya baru bulan. lahiran. Iya. Terus ini gimana, Mbak Trininya ini menjalankan peran sebagai seorang ibu, seorang istri juga, dan seorang prajurit gitu? Nah, disitulah saya baru menemukan sebenarnya agak sulit dan nggak sulit juga sih. Mhm. Tapi lumayan sulit nih, Ya. karena kita kan sebagai TNI kita harus melaksanakan dinas, sedangkan di mana anak kita baru berusia 3 bulan kita sudah harus meninggalkan dia ke kantor gitu Ya. kan, Mas. Sebenarnya sama sih pada umumnya dengan wanita karir lainnya, pasti berat gitu. Mhm. Tapi kan karena kita melaksanakan tugas, ya sudah, bagaimana caranya kita mengatur waktu Mhm. seperti itu ya. Kita kan masih punya orang tua untuk membantu merawat anak. Jadi pagi Mhm. sebelumnya ya saya menyiapkan dulu kebutuhannya anak saya, semuanya, kebutuhan suami saya seperti itu. Bangun lebih pagi, kemudian saya berangkat bareng suami saya. Kebetulan suami saya karena berdinas sama-sama di Jakarta, jadi kami berangkatnya bareng gitu. Mhm. Jadi setelah semuanya sudah siap, anak saya sudah siap, saya berangkat, kemudian pulang sore ya baru main sama anak. Gitu aja sih, Mas, sebenarnya. Berarti, kesehariannya tuh, sore setelah itu baru menghabiskan waktu dengan keluarga ya? Betul. Jadi terkadang kan kita ada kegiatan di mana dinas itu sampai sore Mhm. atau sampai malam bahkan Ya. kan. Terus kemudian kita dinas keluar kota. Ya ya gimana ya kalau dibilang berat, tapi itu karena kita sudah sebagai seorang TNI ya harus menjalankan itu semua sih, Mas. Iya, iya. Sama sih sebenarnya dengan wanita karir pada umumnya. Ada tips-tips nggak, Mbak, untuk, misalkan membagi waktu, intinya bagi seorang wanita karir sebagai Mbak kayak yang juga prajurit ini? Mungkin saya bisa mengontrol anak saya itu melalui apa namanya itu, CCTV. Oh, oke. Saya masang CCTV di setiap sudut karena kita ya nggak bisa percaya 100% juga kan dengan orang lain seperti pengasuh gitu Ya. kan, kecuali kita ada orang tua. Namun orang tua juga terkadang mungkin karena sudah lelah seperti itu, sehingga tingkat ketelitiannya, kewaspadaannya kan mungkin Berkurang. berkurang gitu. Jadinya saya memasang CCTV di setiap sudut untuk mengontrol anak saya, apalagi masih balita. Balita yang sudah bisa jalan atau seperti itu kan lebih bahaya ya, Mas. Jadi menurut saya sih tips saya ya bisa menggunakan CCTV gitu, atau enggak kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para tetangga tentunya. Ya kan, untuk dengan para tetangga. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, karena CCTV juga bisa mati seperti itu kan. Jadi kita bisa telepon tetangga yang berada di situ untuk mengecek anak kita
kita telepon apakah sudah diberikan makan atau bagaimana. Terutama kalau anaknya sudah dewasa sih mungkin kita bisa langsung telepon anaknya Iya. ya Mas. Ya. Ini posisinya kan sekarang menyambut Hari Ibu nih. Mbak Trinia sebagai seorang ibu dan juga memiliki seorang ibu, apa sih sebenarnya kalau Mbak Trinia ini melihat makna Hari Ibu itu seperti apa? Tentunya perjuangan ibu itu besar sekali dari kita dari kita mengandung dari 0 sampai 10 bulan ya. Ternyata saya juga baru tahu ketika saya hamil sampai 40 minggu itu kurang lebih 10 bulan. Ada juga yang lahirnya sebelum tapi ternyata tuh 10 bulan sebenarnya bukan 9 bulan gitu kan. Terus ya perjuangan selama hamil yang namanya mabuk dan lain-lain itu kan sangat ya luar biasa. Belum lagi ditambah dengan kita melahirkan yang di mana banyak yang bilang 1000 penyakit itu jadi satu. Memang luar biasa sekali sih perjuangan seorang ibu. Sekarang saya merasakan itu sendiri. Tentunya saya sangat sangat menghargai jerih payah seorang ibu yang mengandung kita sampai kita lahir, merawat kita dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai untuk anak perempuan sampai mengantarkannya memiliki seorang suami baru dilepas. Kemudian untuk anak laki-laki seorang ibu tetap bertanggung jawab sampai anaknya tiada atau sampai seorang ibu tiada kan. Tentunya itu luar biasa sekali sih. Saya sangat apa ya Mas, kalau udah ngomongin masalah itu kayaknya udah nggak ada kata-kata lagi yang bisa kita ucapkan terbaik gitu. Ya. Mungkin terakhir ini Mbak, apa yang ingin Mbak Trinia sampaikan kepada Ibu Mbak Tria sendiri, kemudian juga kepada ibu-ibu di luar sana yang sekarang ini mungkin masih berjuang di kehidupannya. Kalau untuk ibu saya tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih karena berkat beliau saya sekarang bisa berada di sini menggunakan seragam ini yang membuat saya menjadi terpandang oleh orang lain. Kemudian tentunya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada ibu saya sudah merawat saya dari saya kecil sampai saya besar. Saya tentunya juga mohon maaf pastinya kita memiliki terkadang kita mungkin pernah menyakiti tanpa disengaja. Kemudian untuk pesan para ibu yang berada di seluruh Indonesia, tetaplah jadi pelindung keluarga, kemudian menjadi penerang, menjadi cahaya yang menerangi keluarga kita.